Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat religi Ruang Ngaring Si Cepot, saran informasi cerdas, elegan, praktis, orisinal, dan tepat. Podcastnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Sobat religi, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik ya, sehat, dan selalu lancar dalam berbagai aktivitas. Amin ya rabbal alamin. Sobat religi, hari ini kita akan mengulik ya, atau mengupas untuk bukan masalah ya, mengupas peristiwa ya, atau momen Paskah. Nah, bersama kita telah hadir Bapak Herman nih. Selamat pagi Pak Herman. Selamat pagi. Shalom Pak Herman. Shalom. Nama lengkap? Nama lengkapnya Herman Sina. Herman Sina. Sobat religi, Pak Herman Sina ini, beliau adalah penyuluh agama Katolik di Kemenag Kabupaten Bogor. Sejak kapan nih mulai bertugas? Resminya sejak 1 September 2023. Oh, September, berarti belum setahun ya? Belum. Baru hampir saja kan? Bagaimana perasaannya? Luar biasa. Tugas di Kabupaten Bogor nih. Menyenangkan, menambah semangat, motivasi untuk terus belajar, untuk melayani umat. Dan sebelumnya? Sebelumnya saya sudah menjadi honorer sejak 2019 di Tajur Halang, di paroki Santa Faustina Kowalska. Tajur Halang ya. Tajur Halang. Dan rumah pun di sana. Di sana. Wah, luar biasa ini, dekat rumah, enak ya. Nah, Pak Herman nih, kita kan bentar lagi Paskah nih. Nah, ini mau ngulik sedikit nih ya. Bagaimana persiapannya menjelang Paskah nih? Persiapannya bagi umat Katolik ya. Ya, Katolik. Ya. Katolik itu gereja sudah memulai persiapannya sejak Rabu Abu. Bertepatan dengan pemilu. Oh, pemilu kemarin. Kenapa disebut Rabu Abu tuh? Ada cerita atau sejarahnya? Ya, Rabu Abu itu untuk mengawali masa di mana umat Katolik masuk dalam persiapan menuju Paskah. Jadi kita umat Katolik ditandai dengan menerima abu salib. Berupa abu ya, yang diberikan oleh imam di gereja masing-masing sebagai simbol atau bermakna tanda penyesalan akan segala dosa-dosa yang kita lakukan sepanjang 1 tahun belakangan. Nah, itu abunya tuh dari apa biasanya? Apa abu debu atau apa? Iya. Nah, uniknya di gereja Katolik itu biasanya kita menyimpan daun palma. Daun palma itu daun pohon palem. Oh, palem. Pohon palem yang kecil. Nah, itu kita terima, atau gereja Katolik itu umat Katolik menerima, mendapatkan dan menyimpan setelah diberkati dari gereja pada saat Minggu Palma. Yang rangkaiannya nanti akan kita ceritakan. Nah, jadi abu itu daun palma itu disimpan di rumah sepanjang 1 tahun. Jadi mengering. Nah, ketika mau memasuki masa Prapaskah, itu seluruh umat Katolik akan mengumpulkan kembali daun kering itu, daun palma yang sudah kering itu, lalu daun itulah yang dibakar. Dibakar lalu diberkati, dan itu dioleskan di dahi berupa tanda salib, dengan pesan bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, pada masa saat itu hari Rabu Abu, maka kita umat Katolik sudah masuk dalam rangkaian persiapan kita Prapaskah menuju ke Paskah nanti. Sejarahnya seperti apa tuh, sejarah hari Paskah itu? Kalau singkat, hari Paskah itu adalah hari kemenangan Tuhan Yesus atas maut, atas kematian, atas alam kubur. Jadi setelah Jumat Agung, Tuhan Yesus wafat, dikuburkan ya. Lalu 3 hari kemudian ia bangkit dari alam maut. Nah, pada saat itulah dia menang atas maut. Jadi gereja Katolik memaknai itu sebagai Paskah dan mengawali itu juga sebagai sejarah di mana Paskah dimulai. Kalau ditanya hari Paskah, sejarahnya mulai kapan ya? Pada saat peristiwa Tuhan Yesus bangkit dari alam maut. Itulah kita memaknai sebagai awal kita merayakan Paskah, sekaligus memaknai itu adalah hari kemenangan.
dan pengharapan. Oh, itu. Tetapi rangkaian menuju ke hari Paskah itu umat Katolik atau gereja Katolik harus melewati masa-masa yang penuh dengan mati raga, harus pantang dan puasa. Nah, ini berarti kerangkaian menjelang itu, ya. Nah, itu berarti harus puasa ya. Puasa. Namanya mati raga itu. Mati raga. Jadi kita mematikan segala keinginan, hawa nafsu kita, apa yang menjadi kebiasaan buruk kita, itu kita harus berusaha sedemikian rupa untuk itu dimatikan. Kalau puasa di gereja Katolik itu berlaku sepanjang 40 hari. 40 hari. Di mana umat dianjurkan makan kenyang 1 hari 1 kali bagi yang mampu, bagi yang dewasa yang sudah siap. Nah, kalau anak-anak itu belum ada kewajiban itu. Belum ada. Dan lansia juga sama. Kalaupun 1-2 orang itu bisa menjalankan, tapi itu personal. Kalau tidak bisa, mereka tidak dipaksakan itu. Dan biasanya yang di puasanya itu ada waktu tertentu. Nah, dari segi waktu fleksibel. Jadi gereja memberikan waktu yang fleksibel kepada umat. Boleh mau makan kenyangnya di pagi hari atau siang hari atau malam hari, terserah. Yang penting makan kenyang 1 kali dalam 1 hari itu. Terus berlanjut sampai berikutnya. Sampai hari berikutnya. Iya. Lalu dibarengi dengan pantangan tadi. Apa pantangannya? Ada pantangan rupanya ini. Pantang itu bagi orang Katolik, bagi umat Katolik itu adalah mengajak umat untuk sejenak membatasi kebiasaan-kebiasaan yang kita senangi. Misalkan sebagai perokok. Ini mampu nggak orang itu bisa batasi kesenangan merokoknya selama 40 hari. Wah, luar atau biasa itu. Orang yang hobi belanja, ya, bisa nggak dia batasi itu? Atau hobi makan seafood, bisa nggak dia ini? Atau makan daging pada umumnya. Dan itu lumrah bagi orang Katolik. Biasanya pantang daging, pantang garam, itu hal-hal yang menjadi pilihan. Kalau perokok rasanya berat juga. Jangan-jangan jarang yang milih merokok ya. Iya, bagi perokok itu berat, tantangan sangat berat. Tapi kalau ada yang berani, hebat juga gitu. Luar biasa. Kalau bisa cuma 40 hari. Harapannya gitu. Iya. Nah, itu prosesi menuju ke hari Paskah. Nah, di dalam itu nanti puncak gereja Katolik akan masuk dalam rangkaian inti yang disebut Tri Hari Suci. Dimulai dari nanti malam ini Kamis Putih, ya, di mana Kamis Putih itu terjadi di dalam gereja Katolik akan melakukan atau mengenang kembali peristiwa Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Jadi kalau di gereja kita sekarang, maka prosesinya imam yang mengambil tindakan itu dengan 12 orang yang dipilih dari umat, ya, orang laki-laki, dan mereka biasanya usia yang sudah matang, yang biasanya yang bijak dianggap bijak, ya. Nah, mereka akan duduk berjajar di depan altar, lalu imam membasuh kaki untuk mengenang peristiwa yang dilakukan Yesus pada malam terakhir sebelum ia ditangkap oleh Algojo. Ya. Lalu kemudian di situ nanti Kamis Putih ini juga gereja akan mengenang peristiwa penetapan Ekaristi oleh Tuhan Yesus pada masa itu. Apa tuh penetapan Ekaristi itu di mana Yesus memberikan tubuh dan darahnya untuk dilakukan dan diingat terus-menerus oleh gereja sepanjang sejarah. Jadi kalau kita kembali kepada momen Yesus menetapkan itu, Yesus mengambil roti, memberikan kepada murid-muridnya, makanlah ini dan makanlah ini dan lakukanlah sebagai kenangan akan aku. Jadi jadi perintah untuk tetap melakukan
untuk sebagai kenangan akan dirinya. Dan itu yang dilakukan oleh gereja sampai hari ini. Kemudian juga anggur, minuman anggur. Yesus juga memberikan itu kepada cawan anggur itu kepada kedua belas muridnya dengan perintah, lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Dan itulah yang dihidupi oleh gereja Katolik ya, dalam sakramen yang paling puncak. Sakramen itu apa? Itu adalah tanda dan sarana keselamatan itu bagi gereja. Nah, imam akan melakukan itu lagi ya dalam perayaan Kamis Putih sebentar malam. Nah, itu momen yang sangat sakral, yang sangat penting dalam hidup beriman orang Kristiani, khususnya Katolik. Gitu. Dan itu ada waktu tertentu atau bagaimana? Waktunya itu Kamis Putih, jatuh pada hari ini nanti. Enggak, maksudnya jamnya? Kalau jamnya itu tergantung gereja ya masing-masing. Ada yang jam 7 malam, nah, Kamis Putih itu. Ada yang kalau umatnya banyak itu biasanya. Nah, itu maksud saya. Ibadatnya itu bisa 2 kali. Jam 7 atau bahkan mungkin jam 5, sore jam ya? 7, gitu. Oh, jadi ada dibagi shift ya? Dibagi shift. Dan itu berjalan biasanya berapa jam tuh kalau prosesi itu? Bisa secara durasi yaitu karena rangkaian cukup panjang, bisa sampai 1,5 jaman. Lumayan ya. Dan itu di gereja ya? Dalam gereja. Dan semua umur tuh? Semua umur ya? Termasuk anak-anak dan lansia. Ada pakaian khusus atau bebas ya? Biasanya Kamis Putih itu kita lebih favorit warna putih. Oh, karena Kamis Putih ya itu kan tanda kesucian lah ya. Tanda ya. Tanda kita mau Tapi ada juga yang pakai warna. Oh, ada tetap ya. Jadi tidak dipaksakan. Sebaiknya putih. Nah, terus berlanjut ke Jumat. Jumat itu adalah puncak di mana Yesus menderita dan wafat di atas kayu salib. Dan itu bagi gereja Katolik yang kita sebut sebagai Jumat Agung dalam rangkaian Trihari Suci itu. Jadi Jumat Agung itu kita seluruh umat Katolik biasanya dan mengikuti ibadatnya pada jam 3 sore. Persis pada menginduk pada sejarah di mana peristiwa Yesus wafat pada zaman itu, pada zaman dulu jam 3 sore ia wafat di atas kayu salib. Maka Jumat Agung kita lakukan ibadat ritual di gereja tepat pada jam 3. Tetapi karena lagi-lagi banyak umat dan gereja tidak bisa menampung itu semua, jadi akan selalu dibagi per shift. Jam 3 itu pertama, lalu biasanya nanti jam 7 atau jam berapa, jam 8. Bisa sampai tengah malam enggak ya? Enggak juga. Jumat Agung itu karena rangkaiannya panjang. Jadi apa ya? Ada kemungkinan sampai jam 11 malam gitu. Bisa juga ya. Bisa. Nanti, dan saya lupa tadi di Kamis Putih, setelah Ekaristi selesai, kita umat Katolik itu juga punya tradisi di gereja untuk melakukan tuguran. Tuguran itu di mana kita mengenang lagi peristiwa para rasul menemani Yesus di saat-saat terakhirnya ketika dia akan ditangkap di Taman Getsemani. Jadi umat Katolik akan mengenangkan peristiwa itu, di mana Yesus mengalami kesedihan yang luar biasa, ketakutan, kegelisahan. Ya sebagai manusia ya, sebagai pribadi manusia, dia mengalami itu semua. Dan setelah di gereja zaman sekarang ya, umat Katolik juga melakukan itu, namanya tuguran. Jadi kita duduk hening dalam doa-doa, kita menemani itu, mengenang peristiwa Yesus. Itu berapa menit tuh biasanya teguran itu? Karena jumlah umat banyak dibatasi dalam per kelompok. Satu kelompok misalkan setengah jam atau 15 menit, tergantung kebijakan dari gereja masing-masing. Oh, teguran. Nah, terakhirnya di hari Sabtu dulu ya. Itu untuk rangkaian mengantar peristiwa Jumat Agung itu. Jumat Agung. Jadi teguran itu. Nah, terus setelah Jumat Agung, jadi Sabtu baru masuk Sabtu Suci atau Sabtu Kudus gitu. Kita masuk ke sana. Jadi itu setelah kita datang
ibadat seperti biasa, tetapi tetap dalam suasana sakral. Peristiwa itu untuk menyongsong hari Paskah di hari Minggunya, puncak. Jadi hari Sabtu itu Sabtu Suci, lalu itu waktunya sore juga, malam hari dan malam sore. Hari. Kalau Jumat, kalau kayak gini, kalau umatnya banyak, umumnya kita biasanya 2 kali. Oh iya. Jadi entah itu jam 7 malam, lalu jam 9 malam. Itu lumrah kayak di Bogor, di Jakarta itu biasa. Itu biasa. Jadi jam 7 malam, jam 9 malam, itu kita lakukan ibadat karena harus berbagi waktu. Betul. Memberi kesempatan semua agar terlayani. Semua terlayani. Nah sekarang di hari puncak nih, hari Minggunya. Minggunya adalah Minggu Paskah, di mana Yesus bangkit dari alam maut, ya, yang oleh gereja sampai hari ini menghidupi, mengimaninya dan merayakannya. Jadi itu juga sebagai tanda kemenangan dan pengharapan akan kedatangan Tuhan itu sendiri. Jadi kenapa penting sekali di dalam gereja Katolik, ya, termasuk gereja-gereja lain, walaupun dalam hal ini saya hanya menyinggung gereja Katolik. Ya. Jadi puncak daripada perjalanan Trihari Suci adalah rangkaian itu adalah Paskah itu sendiri, di mana Yesus mengalahkan maut, lalu dia bangkit dari alam maut, dan itu dihidupi terus-menerus sepanjang zaman oleh gereja Katolik. Dan itu sama prosesinya di sore hari sampai malam lagi. Kalau hari Minggu itu biasa dari pagi. Itu pagi lah. Oh pagi. Itu kalau pagi. Hari Minggunya di pagi. Kalau saya mencontohkan di gereja kami Santa Faustina Kowalska Tajur Halang ini, biasanya kita gereja pagi itu jam 7, lalu keduanya jam 10. Oh iya. Itu bagi dua. Berarti yang sore tidak ada tuh kalau di hari Minggunya. Nah terus pernak-pernik di hari itu apa tuh kira-kira? Pernak-perniknya biasanya telur Paskah. Jadi telur Paskah ini biasanya sudah didandani, diwarna-warnai, warna-warnai macam-macam. Yang menarik gitu ya. Dibuat semenarik mungkin untuk menyenangkan umat, terlebih anak-anak. Jadi ini telur biasa, telur ayam yang sudah direbus, lalu dikasih warna, dihiasi. Nah ini biasanya oleh panitia Paskah itu disembunyikan, diberi di tempat-tempat tersembunyi. Tujuannya untuk anak-anak bisa mencari atau umat bisa mencari, dan orang akan berlomba-lomba mencari sebanyak mungkin. Dan itu momen yang sangat ditunggu-tunggu ya. Sangat ditunggu-tunggu, betul. Sangat ditunggu-tunggu. Siapa yang dapat paling banyak, nah itu happy, sukacita bersama di situ. Dan nanti dibagi-bagi lagi tuh. Iya, kembali lagi. Itu biasanya setelah beres acara. Biasanya momen setelah perayaan itu. Menarik juga nih Sobat Religi ya. Nah terakhir nih, apa harapan Pak Herman khususnya nih untuk Hari Paskah tahun ini nih? Temanya juga sesuai tema lah. Sebenarnya harapan pribadi merujuk pada tema besar yang diangkat atau diberikan oleh Keuskupan Bogor sebagai gereja lokal di kabupaten kita ini, Kabupaten Bogor. Jadi dari Keuskupan mengangkat tema bersatu memberdayakan umat untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Dan ini adalah momen penting juga bagi orang Katolik ya, untuk ajakan untuk terlibat memberdayakan apa yang kita miliki dalam diri kita. Salah satu yang ingin saya kembangkan dalam diri saya, termasuk juga dalam tema itu tentang orang muda Katolik. Ajakan untuk memberdayakan orang muda Katolik. Jadi seringkali kan timbul di pertanyaan di gereja, di mana orang muda Katolik ini? Kok hilang? Perannya apa gitu ke mereka? Nah, sebenarnya orang muda di zaman ini itu banyak sekali kegiatan. Betul. Lalu kalau dibilang mereka apa kegiatannya, itu juga menjadi refleksi buat kami orang muda ya. Jadi tema ini mengajak saya dan teman-teman muda orang Katolik tentunya untuk menyadarkan diri sendiri, apa talenta saya, apa kemampuan saya yang bisa saya sumbangkan, dan
memang menjadi menjadi tantangan. Hidup di zaman ini tidak mudah dengan berbagai aktivitas kita yang padat itu. Nah, ajakan ini oleh gereja berharap bahwa orang muda, salah satu poinnya dari sekian banyak poin yang diberikan oleh gereja dari keuskupan, satunya untuk orang muda itu apa yang bisa kita lakukan untuk gereja kita, karena bagaimanapun orang muda adalah penerus gereja di masa mendatang. Nah, kalau kita tidak mau terlibat di masa sekarang, apa yang bisa kita pelajari dari senior dari orang tua kita saat ini? Jadi dengan kita terlibat saat ini, kita sudah menyiapkan diri kita untuk nanti ketika mengambil tongkat estafet itu, kita mampu membuat kebijakan-kebijakan yang juga berdampak baik untuk kehidupan bersama, tidak hanya untuk umat Katolik, tetapi bagi seluruh masyarakat di kabupaten kita. Itu yang kalau saya sangat berharap itu. Waduh, luar biasa Sobat Religi ya. Menarik juga nih apa yang disampaikan oleh Pak Herman. Dan harapan-harapan beliau mudah-mudahan bisa tercapai ini ya. Amin. Pak Herman, terima kasih. Terima kasih banyak. Bisa hadir di podcast Ruang Ngarim si Cepot. Ya, lain kali kalau ada momen lagi nanti saya wawancara ya. Amin. Siap. Baik Sobat Religi, demikian obrolan singkat kita ya, kupas mengenai Paskah bersama Pak Herman, penyuluh agama Katolik di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Demikian dulu, sampai jumpa Sobat Religi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam si Cepot. Salam buat Cepot.